Berbagai persiapan tersebut, kita juga sebaiknya menjaga aset ketenaga listrikan seperti instalasi rumah, alat elektronik, ataupun aset listrik milik PLN dengan selalu waspada bahaya listrik saat musim hujan. Jadi sebenarnya PLN itu semuanya sekarang sudah terpusat. Jadi kalau dulu itu pada saat bermohon itu harus ke kantor, terus ketemu bertatap muka. Sekarang ada namanya aplikasi itu namanya New PLN Mobile, bisa di-download di Android maupun di-download di Play Store. Itu telepon call center 123 ataupun ke PLN Mobile, itu pasti nanti ada yang respon. Nah, apalagi kayak kalau sudah kaitannya dengan gangguan ya. Nah, otomatis kan kita juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, bersama saya Ian Kanlah. Kali ini kita ada di talk show spesial bersama PLN UID Jabar ya. Ini di studio kita ini sudah kedatangan teman lama lah, dibilang lama nggak ketemu lebih tepatnya. Ya, ini saya sapa dulu satu persatu. Ada Kang Sony Rusnandi selaku pejabat OPK 4 atau Operasional Keselamatan Kesehatan Kerja dan Keamanan. Selamat pagi, siang, sore, malam. selamat pagi, siang, sore, malam. Wilujeng enjing, wilujeng welcome. Wilujeng wengi. Wilujeng welcome Kang Sony, sehat? Welcome, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kalau di sebelahnya nih ya pendengar ya, ini ada Kang Aditya Darmawan, ini selaku manajer sub bidang strategi pemasaran. Wilujeng welcome Kang Adit. Alhamdulillah. Terima kasih Wilujeng. Syukur alhamdulillah Kang Sony juga Kang Adit sehat-sehat. Begitu juga mungkin dengan teman-teman di PLN lainnya ya. Sehat-sehat ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal sehat, gimana nih kinerja selama 2 tahun ini, cukup sehat nggak? Kalau kinerja sih ya alhamdulillah kita berusaha memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat ya. Walaupun itu di masa pandemi kita tidak boleh gangguan, walaupun di masa pandemi kita harus melayani masyarakat. Bahkan di masa pandemi kita memberikan promo-promo nanti Kang. Iya, sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang ya. Iya, Waduh, nggak kerasa ya, itu adalah salah satu upaya PLN tuh ya pendengar, untuk tetap memberikan yang terbaik seperti kata Kang Adi tadi. Nah, ini selain pandemi seperti yang kita tahu nih, Akang-akang, sekarang kalau udah masuk berber ini kan udah mulai hujan lah ya. Iya. Musim hujan nih. Iya. Kalau nggak salah setelah berapa lama nggak hujan, terus semalam tuh kalau di tempat saya hujan, tapi kayaknya merata tuh ya. Di tempat saya di daerah Bandung atas tuh hujan tuh dan lumayan gitu ya. Ya mudah-mudahan hujan yang turun adalah hujan yang berkah ya pendengarnya. Bukan hujan yang membawa musibah. Nah, selama musim hujan kayak sekarang ini, apa yang sebaiknya kita waspadai untuk ngejaga aset kelistrikan lah gitu, biar nggak nyetrum Kang. Oke. Mungkin ini ya, kalau menjelang musim hujan, tentu ada beberapa yang mesti kita persiapkan ya. Mulai dari memastikan rumah tidak bocor, meminimalisasi timbulnya genangan, serta kaleng bekas atau ember pada dibalik, membawa payung atau jas hujan saat bekerja, karena antisipasi tadi ya. Kita pun tidak bisa memprediksi jam berapa hujan. Nah, artinya kita mempersiapkan kondisi tersebut hingga mempersiapkan obat-obatan untuk sakit pada saat musim hujan. Oh iya betul. Nah ini karena sulit juga untuk memprediksi hal tersebut, sebaiknya prepare aja dulu sih. Selain itu, berbagai persiapan tersebut kita juga sebaiknya menjaga aset ketenaga listrikan seperti instalasi rumah, alat elektronik, ataupun aset listrik milik PLN dengan selalu waspada bahaya listrik saat musim hujan. Kenapa kita mesti waspada? Karena sifat air yang konduktor mampu menghantarkan listrik. Maka sangat rentan menimbulkan kecelakaan akibat tersengat listrik. Oleh karena itu, sebelum hujan, pastikan seluruh kabel di instalasi listrik kita tidak ada yang terbuka. Nah, apabila ditemukan indikasi aliran air yang masuk ke rumah dan rawa mengenai peralatan elektronik, langkah yang harus dilakukan diantaranya yaitu 1. Perhatikan
posisi stop kontak atau kabel roll yang berada di bawah atau dekat dengan lantai. Amankan kabel roll atau kabel extension yang berpotensi terendam air. Nah ini kasusnya kenapa kita sampaikan hal tersebut. Saat ini tuh hampir semua, baik kita ataupun perumahan, itu membangun rumah tuh dengan gaya minimalis dan segala macam, yang sederhananya secara estetika tampak bagus, akan tetapi kurang mengindahkan terkait dengan konsep kemungkinan air naik atau dan segala macam. Sehingga kita sering melihat stop kontak itu ada di bawah. Di bawahnya tuh banget lagi. Bawah banget gitu. Dengan asumsi kan memudahkan karena kita sekarang kursi sudah seperti itu, TV sudah dibuat sedemikian rupa sehingga secara estetika asik lah dilihatnya. Padahal konteks bahaya tersebut pun itu masih kurang diperhatikan. Justru berbahaya. Dan jangkauan terhadap anak juga kan. Iya, jadi lebih ini gampang ya. Contoh kasus gini lah. Coba kita perhatikan rumah orang tua kita dulu. Nah, rumah orang tua kita dulu tuh selalu menyimpan stop kontak atau peralatan listrik tuh di atas, minimal 1 meter di atas. Oh iya betul. Nah ini sederhananya, kalau waktu itu ya saya masih kecil, asumsinya supaya saya tidak bisa menjangkau gitu loh. Oh iya, jadi nggak gitu. Aman ya gitu. Terhadap itu. Jadi yang bisa menjangkau itu yang mengerti yang dengan dewasa. Konsep seperti itu. Akan tetapi baru terbayangkan, ternyata sangat mungkin juga air naik. Nah antisipasinya terhadap kondisi itu juga. Oh, jadi tidak cuma karena alasan artistik, karena alasan keamanannya pendengar, tapi juga mikirin itu mikirin air naik. Betul. Sehingga kemungkinan-kemungkinannya itu diminimalisir. Ada lagi nih. Yang nomor 2-nya yaitu matikan peralatan listrik dan elektronik yang dekat di lantai, terutama mesin air atau jet pump, dengan mencabut kabel listrik dari stop kontak dan pindahkan ke posisi yang lebih aman. Ini maksudnya gimana nih, Kang? Nah, ini artinya kan dengan kalaupun misalnya sudah terlihat indikasi bakal ada air yang naik seperti itu, ya lebih baik diantisipasi. Pindahkan ke yang lebih aman atau ke yang lebih tinggi. Matikan dahulu, cabut dahulu. Nah, kemungkinan air untuk masuk, aliran listrik nanti sudah kondisi padam atau alat elektronik sudah tidak ada yang berfungsi di sana. Gitu. Iya betul. Nah, betul. Karena yang pernah saya alami sih gitu. Baru melihat 10 menit, air masih jauh. Ternyata kecepatan air naik juga sudah diprediksi, lebih dari perkiraan. Ini sudah ada di teras gitu ya. Untuk mindahkannya kan ini juga perlu strategi juga sih. Kalaupun memang daerah-daerah yang indikasi kemungkinan air cepat naik, strateginya bagaimana kalaupun misalnya air naik, peralatan-peralatan yang biasanya di bawah, alat elektronik itu dipindahkan ke tempat yang memang sudah ada peruntukannya. Itu juga yang memang harus terperhatikan juga. Berarti harus nyiapin space juga untuk itu ya. Terus ada lagi juga nih, jangan memegang kabel yang terbuka atau terkelupas. Artinya kan sederhananya kan kalau terhadap air itu rentan banget ya. Nggak safe lah ya. Nggak safe banget. Lantas apabila ada stop kontak yang sudah tergenang, sudah kadung tergenang nih. Rumah dalam kondisi kebanjiran, pastikan MCB atau mini circuit breaker yang berfungsi sebagai pemutus aliran listrik telah dimatikan sehingga tidak ada aliran listrik ke dalam rumah. Ini maksudnya keberadaan MCB ini biasanya kita tempatkan di bawah kWh meter. Nah, jadi kWh di bawahnya biasanya ada MCB-nya. Nah, MCB pusatnya itu yang dimatikan. Cetrekan lah ya. Cetrekannya dimatiin. Sok aya bahasa Sunda mah senar sebutna steklek. Macam-macam banyak gitu. Ya pokoknya yang berbunyi cetrek, steklek, tuklak lah pokoknya ya. Nah, itu jadi kalau sudah kadung masuk air, matiin antisipasi itu pusatnya yang menuju ke aliran listrik ke rumah tersebut, matikan saja di situ. Nah, selanjutnya apabila kondisi sudah dalam tidak banjir, udah surut ya,
pastikan terlebih dahulu kondisi instalasi, stop kontak, mesin air, peralatan listrik yang terendam dalam kondisi kering sebelum digunakan. Sebelum dinyalain lagi lah ya. Sebelum digunakan pastikan dikeringin dulu gitu. Oke. Ini juga rentan terhadap bahaya setrum ya. Nah, selain daripada hal di atas, hal lain yang perlu diwaspadai pada saat hujan adalah petir. Nah, itu tuh. Ya, Bandung juga tidak sedikit ya petir, walaupun tidak sedahsyat di Bogor. Iya, betul. Ya, yang sebetulnya itu kota hujan ya. Tapi Bandung pun merasakan sudah sedemikian. Iya. Kayaknya kota gitu ya. Cukup intens lah ya. Ya. Nah, ini karena kasus kebakaran alat elektronik yang tersambar petir merupakan kasus yang cukup sering ditemui. Iya. Gitu. Guna meminimalisir bahaya tersebut, matikanlah alat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak listrik seperti televisi, radio, dan komputer ketika terjadi petir. Kita juga harus meminimalisasi penggunaan telepon seluler karena benda tersebut dapat memancarkan gelombang elektromagnetik tinggi. Selain itu, jauhi peralatan yang dapat menghantarkan arus listrik seperti gagang pintu besi atau benda lain penghantar listrik. Jadi tidak mereka kan punya elektromagnetik ya. Nah, itu juga sangat rentan untuk memancing petir tersebut. Itulah kenapa ya pendengar ya, biasanya kalau hujan tuh kita matiin TV atau suruh masuk udah masuk rumah gitu. Ya, itu karena itu. Ya. Oke. Ya, kita juga jadi feedback ya, pengalaman kecil dulu kenapa orang tua kita cerewet pada saat hujan gitu. Iya. Tong hanapeun tatangkalan. Katanya. Tong ieu gitu. Sorry buat jadi bahasa Sunda enggak apa-apa. Ya. Karena ada di lingkup Jawa Barat. Ya. Nah, ternyata baru ini gitu. Maksudnya gitu. Tuh memang ada kontak elektromagnetik yang bisa dipancarkan dari diri kita maupun pohon gitu ya. Seperti itu yang sangat memungkinkan untuk memancing petir itu menyambar. Gitu. Berarti memang kalau misalnya lagi intens petir gitu, sebaiknya jangan nelpon ya Kang ya? Ya, sebaiknya. Atau jangan juga menyentuh lah ya, kalau mau aman banget gitu ya? Betul. Ya, artinya benda-benda yang dapat mudah menyalurkan tenaga listrik sebaiknya jangan dihindari dulu. Dihindari aja dulu. Nah, kalau ini nih Kang, kalau misalnya lagi petir banget, hujan lagi gede, kalau misalnya kita sedang ngecas Kang, gimana? Cabut aja dahulu sebaiknya. Dicabut aja dulu ya? Ya, sebaiknya dicabut karena ya itu juga sama kan kondisinya kan mereka juga lagi menggunakan medan listrik seperti itu ya. Lagi kerja ya? Lagi kerja, nah indikasi juga sangat memungkinkan untuk itu. Walaupun secara teori kelistrikan setiap rumah itu idealnya yang menggunakan listrik itu sudah harus dipasang arde. Dengan arti untuk menetralisir daripada sambaran petir tadi. Nah, akan tetapi kontak arde ini pun dibuat sedemikian rupa dengan istilahnya konsep rata-rata rumah. Nah, artinya sangat memungkinkan petir itu tidak rata. Datangnya sebesar apa gitu ya, sangat memungkinkan kapasitas daripada arde tersebut tidak memenuhi untuk menerima aliran daripada petir tadi, sehingga berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Gitu. Nah, arde itu sendiri ya pendengar mungkin ya, seperti narasi dari Kang Sony tadi bahwa hanya menetralisir, bukan menyelamatkan lah gitu ya Kang ya. Jadi jangan juga gampang lah udah ada arde ini. Nah, jadi kalau mau safe banget gitu ya itu tadi lagi ngecas cabut aja dulu. Ya waspada lah. Waspada gitu aja. Ya sedia payung sebelum hujan teh ternyata bukan cuma literally sedia payung ya. Ternyata harus nyabut colokan. Juga itu tadi tuh saya sepakat. Nah, Kang, kalau soal ini nih Kang, gimana nih kita tadi memix and match kebutuhan artistik tadi ya yang biar di bawah banget gitu. Berarti sebaiknya jarak stop kontak tuh segimana Kang? Sederhananya gini ya. Kalaupun misalnya developer atau pengembang perumahan sebaiknya melihat dulu daerah tempat ini. Sejarah daripada daerah yang akan dibangun tersebut. Betul. Artinya beliau juga harus waspada terkait dengan
sebetulnya ini dulu tuh misalnya dipakai sebagai tempat penampungan air dari daerah mana. Nah, sehingga sangat memungkinkan ketinggiannya itu sampai sekian. Nah, ini juga wajib juga sejarah ini dipahami atau diketahui oleh pengembang tersebut atau yang akan membangun rumah di salah satu daerah. Sehingga mereka tuh sudah harus bisa mengantisipasi bagaimana sih memposisikan peralatan listrik supaya tidak membahayakan atau tidak terendam pada saat kondisi-kondisi tertentu gitu loh. Jadi mesti juga jangan sampai daerahnya bagus nih, kayak hanya gini, visualnya aja visualnya gitu. bagus nih. Nah, ternyata ada yang terlewat terkait dengan sejarah sejarah rumah tersebut, sejarah daerah tersebut, apakah itu daerah resapan atau daerah memang betul-betul yang dilalui yang dilalui air atau yang betul-betul clear. Nah, ini juga wajib dipahami. Jadi pesannya sih sebetulnya kan jangan hanya pada konsep bisnis saja yang dikejar, ya akan tetapi juga konsep keselamatan juga itu yang paling utama. Ya ujungnya kan kekenyamanan. Kalau setelah selamat, ya ujungnya nantinya nyaman, gitu kan ya. Amin ya. Jadi jangan cuma nyaman di mata juga ya pendengar ya, tapi juga nyaman karena kita kan pasti proyeksinya menempati rumah tersebut adalah untuk jangka waktu yang lama ya. Jadi jangan juga hanya memperhatikan visualnya bagus dan segala macam. Perhatikan juga historical site dari daerah yang mungkin rumahnya sedang pendengar taksir ya. Habis ini kita akan lanjut lagi nih The Talk Show bersama PLN UID Jabar dengan tema waspada bahaya listrik di musim hujan. Dan ini nih pendengar nih, ada program nyaman kompor induksi. Soal apa itu teh? Nanti ya habis ini ya. Masih bersama Ian Kanlah di Talk Show bersama PLN UID Jabar bersama Kang Sony Rusnandi dan Kang Aditya Darmawan dengan tema waspada bahaya listrik di musim hujan dan program nyaman kompor induksi ya. Tadi seperti yang saya bilang, ini apa nih program nyaman kompor induksi? Tapi sebelum ke kompor induksi, kita ngobrol lagi dulu karena kayaknya masih belum banyak yang aware nih Kang Adit juga Kang Sony. Hujan teh ya udah sekedar hujan aja gitu, nggak merhatiin mungkin merhatiinnya cuman cucian gak kering-kering. Setrikaan lembab gitu segala macam. Tapi ternyata ada juga sisi yang mungkin di kita tuh sering luput, yaitu bahaya kelistrikan ya. Nah, saya pengen nanya ke Kang Adit deh nih. Ini hal terkait listrik kan identik banget dengan PLN nih. Mengenai instalasi listrik pelanggan dan lainnya. Nah, untuk mewaspadai penipuan kayak apa nih PLN menawarkan jasa pasang baru, tambah daya, ubah tarif, dan penyambungan sementara. Baik, terima kasih Kang Ian, luar biasa ini. Jadi sebenarnya PLN itu semuanya sekarang sudah terpusat. Jadi kalau dulu itu pada saat bermohon itu harus ke kantor, terus ketemu bertatap muka. Sekarang ada namanya aplikasi itu namanya New PLN Mobile, bisa di-download di Android maupun di-download di Play Store. Jadi ini aplikasi sangat powerful. Jadi mulai pendengar itu bisa curhat terkait gangguan ya. Pak, lampu saya mati lampu, bisa laporan di situ. Nanti bisa terpantau petugasnya di mana sudah nyala atau belum. Bahkan sampai pasang baru, dia mau pasang baru ataupun dia mau tambah daya. Bisa sampai di situ. Bahkan sekarang kita sudah dilengkapi dengan fitur-fitur. Seperti contoh di situ ada SPKLU. SPKLU. Iya, SPKLU itu kalau mobil itu kan biasanya diisi sama SPBU ya. Kalau mobil listrik diisinya sama SPKLU gitu. Jadi kan kekinian kan electrifying lifestyle, mobil listrik itu di dekat sini ada di daerah Bandung Utara itu SPKLU-nya. Dekat sini ya? Iya. Di kantor PLN Bandung Utara sama di kantor PLN yang di Soekarno Hatta itu ada. Jadi untuk mencegah penipuan itu bisa mengajukan tambah daya atau pasang baru langsung via PLN Mobile. PLN Mobile yang bisa di-download di Play Store dan App Store, Android dan App ya? Store. Jadi intinya kami berusaha tuntas tanpa tatap.
Nah, tuntas tanpa tatap muka. T3. 3T apa T3 tuh? Tuntas tanpa tatap. Iya, kita bisa menyelesaikan tuntas tanpa tatap. Jadi pelanggan bermohon pasang baru tambah daya lewat PLN Mobile. Di situ aja. Iya, langsung nanti terregister, itu langsung dipantau sama PLN pusat kami. Jadi itu juga ada tingkat mutu pelayan berapa lama. Nah, seperti itu. Jadi untuk pendengar yang mau tambah daya pasang baru itu bisa langsung lewat New PLN Mobile. New PLN Mobile, download aja ya di App Store sama di Android Store ya, Play Store. Tinggal download di sana. Juga ini nih, Kang Adit, kalau misalnya hujan tuh, saya daerah rumah saya kemarin tuh tiba-tiba dimatiin tuh listriknya. Oh, gitu itu tuh ya? kenapa tuh? Nah, oke. Makasih Kang Ian. Jadi gini, mungkin zaman dulu ya Thomas Alva Edison sampai sekarang ya, alhamdulillah listrik. Sampai sekarang udah nggak ada tuh Thomas Alva Edison. Udah nggak ada lagi dia. Maksud saya ilmunya itu masih belum berkembang, dalam arti listrik masih disalurkan lewat kabel atau kawat, Kang, sampai ke rumah kita. Oke. Jadi mulai dari pembangkit sampai ke depan KWH meter itu disalurkan lewat kawat. Ya, belum bisa disalurkan wireless atau lewat doa. Lewat doa. Jadi masih lewat kawat ini posisinya. Kalau bisa lewat doa, wah, bertakwa semua tuh. Jadi karena masih lewat kawat, tentunya perjalanan kawat atau saluran penghantar ini melewati daerah-daerah hujan, daerah banjir mungkin, daerah yang pohon. Nah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan dimatikan, tapi adanya gangguan. Biasanya kalau dimatikan itu bukan, maksud saya bukan dengan sengaja gitu agar bukan. Biasanya iya. kalau dimatikan karena sengaja itu karena pemeliharaan, dan notifikasinya nanti bisa diterima kalau kita sudah berlangganan download aplikasi New PLN Mobile. Jadi akan ada pemeliharaan instalasi sebelum listrik terjadi pemadaman itu. Sama seperti kalau kita punya radio, punya TV atau punya gadget lainnya kan kita suka lap-lap, bersihin iya, ya. Betul. Kan supaya nggak cepat rusak kan, kita casingin, musilkan HP. Sama peralatan listrik juga seperti itu, harus kita pelihara, kita bersihkan dari debu juga. Kita kalau misalnya ada pohon yang hampir nempel ke jaringan, kita potongin juga. Jadi teman-teman pelayanan teknik di luar itu berusaha menjaga, menabang-nabang pohon supaya pelayanan ke rumah-rumah pelanggan pendengar ini tetap terjaga. Iya, biar nggak konslet lah. Kalau di dalam rumah kan kalau ada kabel terus kena tembok atau kenapa kan ngejepret tuh. Sama PLN juga gitu. Jadi kalau ada jaringan kabel terus habis itu kena pohon ngejepret, Kang. Sama aja pengertiannya ya. Ada pohon roboh itu juga ngejepret. Terus habis itu angin terus goyang, itu angin nyenggol kencang gitu. Terus goyang nyenggol juga ngejepret posisinya. Jadi ini kami juga kalau misalnya ada warga yang pohonnya hampir menyentuh SUTM bisa lapor juga PLN Mobile, nanti kita antisipasi, kita tebang di sana. Itu PLN yang nebang tuh ya? Iya, supaya untuk kenyamanan masyarakat sendiri. Jadi kalau pohonnya nempel juga warga di sekitar di bawah pohon nggak kesetrum nanti. Kalau sampai nempel kan pasti ada tegangan itu pohonnya. Jadi kita harus menyelamatkan masyarakat juga. Nah, ini soal kesepakatan, karena kan ada aja tuh pasti Kang Adit orang-orang yang nggak mau ini pohon udah bersejarah lah gitu, peninggalan nenek. Itu gimana tuh pendekatannya? Sebenarnya gini, kita ongkos pohon itu bukan kita tebang sebenarnya, tapi kita rapihkan di atasnya saja. Jaraknya itu 3 meter dari jaringan, minimal pada saat angin berembus itu tidak menempel ke kawat. Nah, jadi kita rapikan. Itu pun untuk kepentingan penghuni rumah. Supaya tadi pohonnya kan nggak nyetrum, kalau basah kan nyetrum seperti itu. Jadi mohon partisipasinya ya kepada pendengar ya, supaya pohonnya juga mau ditebang demi keselamatan pemilik pohon maupun masyarakat sekitar. Iya. Nah, jadi memang kita juga dalam merawat atau misalnya kita punya tanaman ya pendengar ya harus dilihat juga. Aduh, ini udah mulai ini nih. Betul. Ya mungkin nggak cuma mengganggu PLN, nggak cuma mengganggu kelistrikan tapi juga mungkin kenyamanan di sekitar. Betul. Juga kan dan segala macam. Kadang pernah kita merasa daerah kita tempat saya nggak banjir, tempat saya nggak ada angin, kenapa mati? Ternyata di daerah yang dilewati jaringannya banjir kan. Jadi otomatis kan demi keamanan masyarakat di sana juga kita matikan. Posisinya seperti itu, Kang. Nah itu juga, ini juga saya baru tahu nih pendengar. Saya pikir tiap hujan gede pokoknya Kang kalau daerah rumah saya kalau hujan gede pasti mati, itu tuh kirain emang sengaja. Tapi saya bukan negatif thinking negatif, maksudnya
oh ini mah emang biar aman gitu, tapi tidak ya, ternyata itu karena gangguan. Dan kalau misalnya pemadaman itu juga diberitahukan lewat PLN Mobile tadi. Jadi jangan misuh-misuh ya pendengar ya, ini kenapa salah sendiri Anda yang tidak menginstal PLN Mobile. Jadi kalau sudah download PLN Mobile terus listriknya ngejepret mati lampu, kita laporan di situ, nanti notifikasinya akan masuk. Oh, petugas sudah sampai di mana posisinya. Oh, progres pengerjaan. Betul, seperti itu. Walaupun gangguannya bukan di tempat kita, tapi ada di tempat lain. Tapi kan ya tadi listrik belum bisa disalurkan lewat wireless atau doa tadi. Kalau lewat doa, mungkin ini Thomas Alva Edisonnya juga mikirin, waduh gue keburu berpulang nih, tapi sebelum ini. Tapi ya mudah-mudahan untuk perkembangan teknologi lah. Perkembangan teknologi juga PLN Indonesia juga selalu cepat tanggap, juga beradaptasi dengan teknologi ya, mendengar ya. Nah, tadi sempat disinggung sedikit nih, Kang, soal program nyaman kompor induksi. Ini teh apa? Nyaman kompor induksi. Gimana ini teh? Ya, jadi kenapa kok nyaman kompor induksi? Jadi saya pemakai kompor induksi dan kompor gas sebenarnya, tapi gas itu sudah mulai saya tinggalkan. Ya biasanya kan suka macet nih ya posisi konektor gasnya, atau kadang posisinya apinya kebesaran atau pancinya kotor kan posisinya. Nah, dengan kompor induksi itu praktis sekali. Jadi kompor induksi itu tanpa api kan, juga tidak panas kompornya, dan pada saat utensil atau pancinya ditaruh di atas kompor, itu posisinya mendidihnya juga cepat, lebih cepat. Nah, lebih cepat. Nah, itulah yang membuat secara rumah tangga itu nyaman pakai kompor induksi. Tapi itu kenyamanan yang diperoleh oleh ibu rumah tangga. Kami PLN memberikan kenyamanan lebih. Nah, apa tuh? Jadi seperti ini. Jadi untuk pendengar yang mengikuti program nyaman kompor induksi ini, maka pendengar bisa melakukan tambah daya cukup dengan 150.000. 150.000 tambah daya ya. Tambah daya. Dari daya berapapun ya untuk rumah tangga ya. Seperti contoh seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pendengar itu mau naik daya dari 450 ke 11.000 contoh saja. Itu membutuhkan biaya normalnya 10 juta. 10 juta. 10 juta dari 450 VA, akan rumahnya berapa? 1000 berapa ya? 1.300 lah. 1.300 kalau Akang mau naik ke 5.500 itu butuh biaya sekitar 4 juta normalnya. Normalnya 4 juta, Iya. Atau kalau mau ke 11.000 itu normalnya 9 juta. Nah, tetapi dengan promo nyaman kompor induksi itu cukup membayar 150.000. Waduh, pendengar, bayangin dari 4 juta 150.000 iya, betul. ya. Dari 4 juta, apalagi kalau dari 450 VA ke 11.000 ya, itu bayarnya 10 juta cukup 150.000. Iya, betul. Caranya mudah. Caranya itu program ini cukup membeli kompor induksi. Cukup membeli kompor induksi di tempat yang bekerja sama dengan PLN ya. Dan itu nanti akan diterbitkan voucher yang secara totalnya cukup membayar 150.000. Nah, partner yang bekerja sama dengan PLN ini mulai dari Tokopedia, e-commerce ya. Betul, S Hardware sama kanal distribusi yang lain. Misalnya ada kompor itu mereknya Kanahum. Nah, ini UMKM Jawa Barat nih. Kanahum ini ya. Iya, betul. Jadi kompor induksi pabrikan nasional itu sepengetahuan saya itu ada 2, yang satu Mas Pion di Jawa Timur, yang satu itu Kanahum di Jawa Barat. Pabriknya di Sumedang. Nah, ini kita juga berusaha meningkatkan UMKM lokal kan tentunya kan. Nah, posisinya dengan Kanahum bisa kalau membeli kompor merek Kanahum. Nah, nanti posisinya nanti langsung akan dikeluarkan vouchernya kalau langsung dikeluarkan seperti itu. Jadi pendengar, selain lebih safe, bisa dibilang lebih aman nggak sih, Kang? Kompor induksi ini? Lebih aman. Kalau ada yang bilang, Pak, kompor induksi kan utensinya mahal, belinya cuma di toko mewah. Oh, itu salah. Jadi cara bisa nggak kompor induksi untuk panci atau utensi lain cukup membawa magnet.
Kalau pancinya itu bisa nempel magnet berarti bisa dipakai di kompor induksi. Oh, Seperti itu. Iya. Wah, ini pengetahuan baru juga buat saya pribadi ya, pendengar ya, bahwa sudah ada lagi nih perkembangan teknologi. Karena kita tapi sulit nggak sih, Kang, dalam tanda kutip sosialisasi nih ke masyarakat gitu, karena kan iya bisa dibilang puluhan tahun kita kompor gas gitu. Iya. Jadi gini, Kang. Kalau di negara maju itu yang namanya kompor di setiap apartemen itu tidak ada kompor gas sebenarnya. Semuanya sudah kompor induksi ya. Okay. Nah, kita juga mengarah ke sana karena apa? Selain aman, safety, nyaman, juga kami kan secara listriknya juga ada yang memakai green energy seperti itu. Jadi itu kan energi terbarukan juga intinya seperti itu. Jadi kami berusaha mensosialisasikan, termasuk hari ini kita di media mempromosikan tadi yang 150.000 supaya masyarakat beralih istilahnya dari kompor konvensional ke kompor induksi. Nah, untuk kenyamanan kita bersama seperti itu. Sejauh ini dari sepengetahuan teman-teman di PLN itu sudah banyak belum yang beralih, Kang? Banyak sekali. Untuk jadi, di Bandung nih, atau Jawa Barat tuh? Nah, saya itu di Jawa Barat mulai kemarin itu kerjasama dengan Kanahum saja ya. Iya. Kanahum itu sudah 2.500 lebih kompor unit induksi terjual. Wah, oke. Betul. Berarti saya yang kemana aja pendengar, saya baru tahu. Asli beneran. Oke. Termasuk kalau misalnya posisinya kompor induksi ini benar-benar safety lah, benar-benar safety. Bahkan kami juga sudah kerjasama dengan beberapa perumahan pada saat mereka membangun baru perumahannya, di rumahnya itu langsung ada kompor induksi tanam. Oh, yang permanen gitu ya? Iya, yang ditanam situ posisinya. Jadi kami juga meningkatkan promosi-promosi seperti itu posisinya. Oke. Jadi kami meningkatkan promosi itu bukan hanya kompor saja sebenarnya, Kang. Kami meningkatkan promosi itu terkait electrifying lifestyle. Iya, mobil listrik, sepeda motor listrik. Jadi kami di Jawa Barat itu juga ada namanya program itu namanya Jabar Smile. Jabar Smile. Betul, Jabar Senyum. Nah, Jabar Senyum. Dia memang konsepnya itu green energy, electrifying lifestyle ya. Jadi kami kerjasama seperti dengan kompor induksi, terus sepeda motor gesit, sepeda motor selis, terus kami juga kerjasama dengan pabrikan-pabrikan lain yang berhubungan dengan listrik lah, electricity ya. Kami tawarkan kerjasama itu sharing profit. Jadi misalkan kalau mereka profitnya misalnya anggap aja 10.000 ya profitnya ya. Kita sharing profit untuk PLN 5.000, profit untuk produsen 5.000. Tapi 5.000 untuk PLN kami berikan ke pelanggan semua. Oke. Jadi kalau pelanggan mau mendapatkan harga promo yang murah tadi itu cukup melakukan tambah daya atau pasang baru, nanti bisa mendapatkan produk-produk electrifying dengan harga spesial. Oh, jadi dibalikin untuk kita kami lagi bundling, ya? Betul. Kita bundling untuk pelanggan lagi. Ini juga mungkin adalah salah satu manuver juga dari PLN, bahwa orang-orang kan biasanya belum friendly lah ya dengan listrik, bahkan cenderung takut gitu, atau cenderung asing. Duh, mobil listrik tuh aman gitu? Motor listrik tuh aman nggak gitu? Aman nggak? Gimana soal pembiayaan dan segala macam? Nah, jadi gini, kami itu berusaha bertransformasi untuk meningkatkan pelayanan kami terhadap pelanggan. Kalau dulu masyarakat itu taunya PLN itu hanya jualan listrik gitu listrik. Iya kan? Hanya melayani listrik gangguan. Nah, kami itu bertransformasi, kami kolaborasi dengan PLN Group namanya. Jadi PLN Group itu ada PLN, ada Pembangkit Jawa Bali, ada Icon Plus, Iconnet seperti itu. Jadi kami juga menjual yang namanya internet. Kami juga menjual namanya PV rooftop atau solar cell. Nah, kami menjual internet, kami juga menjual jasa servis ya, jasa maintenance ya, dari kalau ada industri-industri yang mau memelihara instalasinya, kami juga menjual ada jasa jasanya maintenance. Ya. Kami juga menjual listriknya otomatis ya. Gitu. Nah, jadi
untuk melayani apa sih kebutuhan masyarakat, kami bundlingkan dengan harga spesial kompor, harga spesial motor listrik, harga spesial dan kami berusaha mendekatkan diri ke masyarakat, kami berusaha memberikan yang terbaik untuk intinya untuk kenyamanan kita semua. Seperti itu, Kang. Oh iya. Jadi itulah salah satu usaha atau manuver yang dilakukan PLN agar beradaptasi dengan teknologi ya. Betul. Karena semakin kesini ya ini aja, siapa yang menyangka bahwa kayak sekarang ini pembelajaran lewat Zoom, lewat segala macam. Nah ini juga bagian dari manuver PLN ya. Abis ini kita akan ngobrol lebih lanjut lagi nih ya. Pendengar ya, makanya jangan kemana-mana. Stay tune terus di talk show bersama PLN Widya Jabar dengan tema waspada bahaya listrik di musim hujan dan program nyaman kompor induksi. Masih bersama saya Ian Kanlah di talk show bersama PLN UID Jabar bersama Kang Sony Rusnandi dan Kang Aditya Darmawan dengan tema waspada bahaya listrik di musim hujan dan program nyaman kompor induksi. Tadi kita udah ngobrol panjang soal kompor induksi, mobil listrik, motor listrik dan segala macam ya. Jadi kalau boleh saya rangkum tadi, kemajuan teknologi ini juga merangsang PLN untuk tidak hanya seperti kata Kang Adi tadi, tidak hanya jualan listrik tapi juga kolaborasi. Karena memang zaman sekarang ini kolaborasi, creativity lah pokoknya ya. Ini jadi salah satu manuver dari PLN yang bagus sekali. Tidak cuma itu pendengar, merambah juga ke dunia teknologi. Makanya kalau dulu kan kita tuh kayaknya mau ngecek tagihan aja harus ke kantor kan, itu juga udah makan ongkos dan segala macam. Sekarang lewat PLN Mobile. Di scroll aja sekali lagi. Kalau misalnya pendengar belum install sekarang PLN Mobile udah ada di App Store, udah ada di Google Play ya, di Android dan juga di Apple juga sudah ada. Dan ini saya baru dapat kabar juga nih dari Kang Sony. Ternyata itu tuh 24 jam ya Kang ya? 24 jam. Jadi kalau jam 12 malam nih kita... Jam 12 malam itu telepon call center 123 ataupun ke PLN Mobile, itu pasti nanti ada yang respon. Oke. Nah, apalagi kayak kalau sudah kaitannya dengan gangguan ya. Nah, otomatis kan kita juga pasti pelanggan tuh panik di rumah padam dan segala macam ya. Iya, betul. Nah, harus sesegera mungkin. Nah, itu juga harus segera direspon dan dari awal respon itu nanti harus segera ditindaklanjuti oleh tim atau petugas terkait dengan penanganan gangguan. Oke. Nah, tapi tidak luput juga tuh terkait dengan sisi niaga ya, yang sederhananya mungkin baru terfikirkan malam hari nih, pengen tambah daya, pengen pasang baru, overthinking gara-gara nggak bisa tidur, apa gue tambah daya ya? Itu bisa disampaikan gitu di PLN Mobile jam berapapun ya. Dan nanti secara registrasi nanti akan dimunculkan, akan tetapi kan tindak lanjutnya nanti konsep administrasi harus diselesaikan via bank ya. Ataupun misalnya kalau sekarang mungkin kan ada mobile banking dan segala macam bisa diselesaikan malam itu juga. Berarti memang memudahkan sekali ya teknologi artinya, ini ya. Apa yang tadi Mas Adit sampaikan, kolaborasi, dan PLN selalu juga menciptakan inovasi terbaru untuk memudahkan para pelanggannya untuk bisa lebih dalam dekat ya. Lebih dekat dengan PLN. Gitu Oke. Nah, terus selain fitur-fitur nambah daya dan segala macam tadi tuh Kang Sony, apa aja memang yang ada di PLN Mobile ini? Ngecek tagihan udah pasti lah ya. Bisa. Ngecek tagihan ada, ngecek sejarah ke belakangnya ada. Oke. Jadi di dalamnya itu penggunaan bulan-bulan lalu lah ya. Oke. Jadi di sana ada informasi token pembayaran, ada pengaduan. Ada informasi catat meter. Nah, info stimulus. Ya, lantas ada penyambungan sementara, simulasi biaya. Jadi misalnya pengen tahu nih berapa sih biaya tambah daya ya? Karena kalau bertanya juga kadang ada yang suka malu atau apa. Iya, nah, bisa diaplikasikan sendiri. Bisa disimulasikan. Bisa disimulasikan sendiri. Bisa disimulasikan. Betul. Dari daya saya segini pengen nambah segini. Betul, habis berapa? Kalau mau murah beli kompor induksi dulu. Nanti dimasukkan kode vouchernya dimasukin sini langsung berubah dari 10 juta tadi menjadi 150.000. 10 juta dari 10 juta ke 150.000 kurang baik apa coba PLN-nya pendengar. Duh, apa saya langsung WhatsApp orang
rumah aja nih kali ya. Langsung coba kamu. Apalagi kan PLN itu kan secara tarif listrik itu kami diatur sama negara ya. Ya. Biaya tarif listriknya itu tarifnya itu ya harus segini ya kami nurut harus segini. Jadi mulai tahun beberapa 5 tahun ke belakang lebih itu tarif listrik itu tidak naik-naik sebenarnya. Cuman kalau misalnya masyarakat atau pendengar merasa tarif listrik naik, saya mungkin TDL itu tuh. Iya, tidak naik. Nah, cuman kalau merasa tarifnya listrik naik atau pembayarannya naik, biasanya tidak sadar akan gaya hidup kita. Nah, seperti itu ya, pribadi AC nyala seperti itu. Makanya kemarin di masa pandemi itu justru pendapatan PLN itu naik dari sisi rumah tangga. Karena kan kalau di kantor kan pada pulang semua tuh. Ya, pada tapi WFH. AC nggak sadar nyala 24 jam posisinya. Makanya tadi kalau Akang bilang kalau malam overthinking tambah daya, kalau malam tiba-tiba ngejepret listriknya. Oh iya benar. Iya kan bisa langsung melakukan tambah daya sajalah besok. Biar langsung pembayarannya juga bisa lewat PLN Mobile, bisa juga ditransfer ke bank terkait. Seperti itu. Ya, seperti itu. Iya itu benar juga ya pendengar. Mungkin saja kita ini kayaknya listrik naik deh. Enggak. Coba diperhatikan lagi apa mungkin kitanya yang ya apalagi 2 tahun ya udah hampir 2 tahun ini ya kita pandemi mungkin kerja di rumah, laptop harus nyala terus segala macam, ngecas handphone mungkin lebih intens atau mungkin nambah handphone lagi buat jadi online kan sekarang kan 2 tahun ini banyak yang jadi dagang segala macam. Karena itu tadi tarif listrik itu yang sebenarnya nggak naik ya. Iya. Oke. Nah, terus ini juga kalau ini sejak saya ingat banget sejak pertama kali interview sama PLN ya pendengar terus ada fitur ini. Saya tiap bulan pakai fitur ini nih. Apa yang foto sendiri itu loh. Swag cam. Ya, foto apa yang ngefoto ya Pak MCB-nya itu ya, gitu. Betul, nah, itu foto meteran. Meteran. Ya. Jadi itu mencantumkan mencantumkan atau mengambil angka yang ada di rumah. Betul. Gitu. Apa baca mandiri. Baca mandiri. Gitu. Itu saya sejak ingat banget saya habis interview saya pakai itu aja gitu. Iya. Langsung dikirim. Biasanya kan ada teman-teman mitra kita yang datang ke rumah melakukan catat meter gitu ya. Tapi kalau nggak pengen teman-teman datang ke rumah ya itu bisa kita swecam atau kita pindah ke layanan prabayar. Kalau prabayar kan nggak akan ada yang masuk rumah tuh, tinggal fotokan saja kan posisi seperti itu. Oke. Nah pendengar ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, kita coba ini dulu ya, kita coba akomodir. Wah. Ini coba yang dari pertama yang ini deh, ini ada dari Asep di Jalan Ahmad Yani. Kata Kang Asep ini, Kang, perumahan saya ini sering banget ada gangguan padam dan kata call center ini disebabkan oleh layang-layang. Emang kenapa layang-layang bisa menyebabkan padam? Padahal kan bukan besi. Betul juga ya. Layang-layang kan ini apa kertas gitu, ya, benang. Betul. Oke, mungkin gini ya konsep yang tadi. Nah, layang-layang tersebut indikasi sangat mungkin terkena air, hujan ataupun embun ya. Nah, sehingga menyebabkan suhunya menjadi lembab atau berembun. Nah, layang-layang yang tersangkut di listrik tadi akibat dari kondisi basah tadi itu bisa menjadi penghantar listrik atau konduktor. Nah, kondisi ini yang bisa menyebabkan arus hubung singkat ketika jaringan saling terhubung. Jadi sederhananya kertas ya betul. Iya kan. Nah akan tetapi kalau sudah basah, iya juga. dia jadi penghantarnya. Iya betul. Kan Pak nggak musim hujan. Kalau pagi embun. Ya, betul. Dan itu menyebabkan kelembaban dari si kertas tadi. Ada kadar airnya. Ada kadar airnya. Karena itu teman-teman dari mitra kerja kami, pelayanan teknik kami itu berusaha patroli membersihkan layang-layang di jaringan. Iya. Makanya kalau tadi kami sebutkan kalau Akang punya gadget kan dibersihin, dilus-lus tuh. Nah, listrik juga butuh dilus-lus itu, dibersihin dari layangan. Jadi kan layangan walaupun posisinya kering, kadang kalau sudah nyangkut ya mungkin sama pemiliknya udah dipotong aja, ditarik gitu nggak lepas-lepas kan tetap layangnya nyangkut. Iya betul. Di kondisi pagi hari atau kondisi gerimis hujan yang namanya benang tadi basah di situ. Nah, itu jadi konduktor akhirnya ya tadi konslet. Oke. Ngejepretnya bukan di MCB rumah tapi ngejepretnya di gardu induk lah di jaringan. Secara keseluruhan yang teraliri jaringan tersebut
otomatis terdampak. Iya betul. Tapi bukan berarti nggak boleh main layang-layang ya, maksudnya ya diatur aja, atau mungkin dilihat dulu di situ ada nggak itu jaringan kabel dan segala betul, macam. karena memang sekarang itu kan sudah ada aturannya Kang ya, karena memang untuk melayani masyarakat tadi posisinya juga itu ada peraturan Undang-Undang Nomor 30 itu posisinya itu tahun 2009 ya. Kalau pelaku pemain layang-layang yang melanggar menyebabkan gangguan itu dikenakan sanksi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, yakni setiap orang yang kegiatannya mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat diancam pidana, penjara atau denda. Waduh. Jadi setiap kegiatan ini ya. Setiap kegiatan. Jadi bukan hanya layang-layang. Kalau misalnya posisi ada tukang bangun rumah dekat dengan jaringan, itu juga kita peringatkan sebenarnya posisinya. Tapi kalau ternyata ada permasalahan di situ, sebenarnya mereka bisa tidak sesuai dengan undang-undang lah, intinya seperti itu. Makanya undang-undang dibuat ini juga untuk untuk masyarakat, supaya masyarakat itu bisa meningkat menikmati kontinuitas pasokan listrik, intinya seperti itu. Jadi memang diciptakan untuk masyarakat sendiri secara nyaman gitu. Betul. Kan nggak enak kalau misalnya pada nggak masuk penjara, kamu ngapain nyopet, kamu ngapain nodong, kamu ngapain main layangan. Ya tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh main layangan. Tapi juga dilihat kan sekarang kan banyak lah lahan-lahan luas yang mungkin jauh dari jaringan listrik, boleh di situ ya. Dan ini juga perlu kerjasama ya. Artinya kan kami pun punya keterbatasan dalam sisi jumlah petugas. Nah artinya butuh kerjasama ini adalah dari masyarakat itu sendiri. Satu misalnya anak-anak kita yang bermain di sana, nah ternyata orang tuanya mengerti nih bahwa kondisi itu sangat mungkin terjadi hal yang seperti tadi. Nah bisa mengingatkan. Anak-anak jangan bermain di sana, ada lapangan yang lebih luas yang jauh dari aliran listrik. Satu itu. Yang keduanya, nah kaitannya dengan informasi gangguan. Mungkin para pelanggan tidak sedikit yang merasakan kok penanganan gangguan lama ya. Artinya padamnya lama. Nah sangat mungkin juga petugas ini mencari, yang lamanya itu adalah mencari sumber gangguan tersebut. Nah mungkin saja hal yang seperti ini yang sifatnya tadi contoh lah, pohon yang terkena angin hanya sebentar lantas ngangkat lagi. Nah ini apabila tidak diketahui itu akan terjadi lagi. Nah ini kalaupun misalnya masyarakat mengetahui hal tersebut, segera informasikan ke kami. Ya dengan tadi bisa PLN Mobile, bisa call center 123 untuk mengantisipasi ke depannya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi butuh juga kerjasamanya. Disitulah letak kerjasamanya ya. Karena dari kita untuk kita juga nih, gitu ya. Bukan wah, gunwe aya orang PLN, enggak juga kayak gitu. Gitu. Sama. Kita juga kalau pengen cepet ya informasinya. Misalnya ada, Pak di sini ternyata ada gangguan di sini daerah ini. Karena gini sederhananya kita gangguan tersebut terinformasikan, akan tetapi kita pun mencari titik sumber yang menyebabkan hal tersebut, gangguan. Akarnya tuh apa sih? Dan itu butuh proses ya. Itu butuh proses. Dan konteks pencarian ini yang biasanya akan memakan waktu gitu. Nah, tapi kalaupun misalnya up to date ya, masyarakat mengetahui bahwa di sini loh Pak kejadiannya. Sherlock kan misalnya nah petugas insya Allah akan lebih cepat dalam konteks menangani hal tersebut. Jadi dibutuhkan kerjasama kita juga nih selaku pelanggan ya teman Mara ya. Saran kami kalau bermain layangan di lapangan luas dan jangan pada saat kondisi banyak petir kan. Biasanya bermain layangan jangan pas banyak petir. Itu sama dengan main layangan jangan di bawah jaringan listrik. Karena efeknya sama bahayanya ya. Betul. Seperti ya. Jadi mudah-mudahan terjawab Kang Asep di Jalan Ahmad Yani bahwa memang layang-layang memang bukan dari besi, tapi ternyata bagian-bagiannya mampu menjadi konduktor untuk listrik ya. Nah selanjutnya nih dari Popon di Jalan Dahlia katanya nanya rata-rata berapa sih voltase kompor induksi? Jadi kompor induksi itu macam-macam voltasenya. Jadi mulai dari 600 watt sampai ada yang sampai 4.400 ada.
Nah, tergantung merek sebenarnya. Kemarin kami juga kunjungan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat ya. Mereka bekerja sama dengan ITB untuk memproduksi kompor dengan low watt, istilahnya dengan daya rendah, ya daya dengan rendah. Jadi kompor yang beredar sekarang itu secara mau kita buka di merchant online ya, entah itu toko hijau atau toko merah gitu kan, itu kalau bisa kita lihat itu banyak modelnya, ada mulai dari 600 sampai 4.400 biasanya, tergantung dengan harganya. Nah, tetapi kebutuhan di rumah itu dibutuhkan berapa Pak gitu ya. Jadi ternyata kami juga melakukan penelitian internal di kami di PLN. Jadi semakin tinggi kompor wattnya itu akan air itu semakin mendidih cepat mendidih dibandingkan kompor gas dengan biaya yang lebih hemat. Itu sudah kita coba ukur ya, dengan LPG-nya ditimbang dan ini. Jadi semakin besar wattnya itu semakin ini. Nah, Pak, kalau wattnya besar berarti kan pemakaian listriknya besar juga. Nah, tarif listriknya kan sama, tidak berubah. Jadi untuk daya 900 ya yang tanpa subsidi ya sampai dengan 5.500 itu posisinya masih sama. Jadi kalau pemakaiannya besar juga itu sudah kita buktikan, kita sama-sama mendidihkan air 1 liter ternyata lebih irit. Jadi seperti itu. Tapi memang berbanding terbalik kalau misalnya posisinya memang di watt yang kecil. Biasanya watt kecil itu kalau kita mungkin ke restoran Korea ya atau restoran Jepang itu kan untuk menghangatkan kompor listrik itu. Nah, jadi memang untuk watt kecil itu memang untuk menghangatkan. Tapi kalau untuk watt gede yang masak itu lebih irit posisinya. Apalagi kalau kita masaknya pakai minyak goreng yang titik didihnya lebih cepat. Nah, itu lebih irit. Jadi pernah juga, kita kan? itu. Ya. Ini juga terkait dengan produk. Itu juga didukung juga dengan apa yang kita gunakan. Medianya misalnya yang minyak tadi gitu kan, itu juga menentukan juga gitu. Jadi seperti itu Kang. Jadi kalau tadi nanya berapa dayanya, macam-macam dayanya tergantung kebutuhan. Seperti itu, apakah untuk menghangatkan atau masak. Tapi pada saat wattnya kita tinggikan, tarif listriknya juga nggak berubah kan? Walaupun posisi secara perhitungan rupiahnya itu lebih irit di kita. Memang kita harus sosialisasi sih sering-sering terkait itu. Karena mungkin masih saja asing ya mendengar ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sesi kali ini tidak begitu asing lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kang, dari Eneng di Jalan AH Nasution. Katanya kalau ikut program kompor induksi, apakah ada diskon lagi untuk abonemen bulanan? Ya, abonemen itu biasanya kan untuk yang pasca bayar. Jadi kami kalau untuk kompor induksi masih belum ada. Yang ada itu untuk pemilik mobil listrik. Jadi kalau warga masyarakat itu punya mobil listrik ya, maka posisinya nanti akan ada insentif mulai dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi untuk keperluan chargingnya. Itu 30% posisinya. Diskonnya ya? Iya, betul. Jadi kalau untuk kompor memang enggak, tapi kalau untuk pemilik mobil listrik kita ada. Seperti itu. Oke, itu jadi buat Teh Neng di Jalan AH Nasution silakan beli mobil listriknya dulu. Tapi mungkin bukan tidak ada, tapi belum ada, sedang digodok. Tenang aja, PLN Mas selalu berusaha meringankan. Nah, ya selalu berusaha ada untuk kita semua pelanggan PLN. Tapi sebenarnya lebih irit Kang. Coba kalau di banyak kan penelitian di YouTube juga posisinya itu pada saat sama-sama dengan watt yang tinggi itu lebih cepat mendidih dan secara pemakaian lebih irit posisinya dibanding sama-sama ini ya, sama-sama non subsidi ya. LPG-nya juga yang warna biru. Nah, listriknya juga yang sama-sama non subsidi seperti itu. Jadi silakan pendengar, atau kalau misalnya masih kurang lengkap ya, cek aja ke akun Instagramnya PLN di PLN atau juga ke PLN Mobile juga mungkin ada info-info serupa ada, ya, Kang ya? Ada
makanya install PLN Mobile. Sekali lagi PLN Mobile sudah ada di App Store, juga ada di Google Play. Silakan diinstal saja. Terus kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan hubungi 123 ya untuk nanya segala macam. Saya juga kayaknya tertarik di kompor induksi ini ya. Silakan. Kalau belinya lewat Akang Mau Tambah Daya, ada special price dari kami. Wah, mantap. Bolehlah nanti kita ngobrol off air kalau itu ya. Aduh, Kang Sony, Kang Adit terakhir nih, apa yang mau disampaikan mungkin mewakili PLN UID Jabar ini untuk para pelanggan, apalagi ini udah mulai akhir tahun ya, menyambut 2022, atau mungkin boleh dibocorin akan ada apa nih dari PLN untuk kita semua? Nah, baik para pendengar, dari saya, mungkin kalau dari saya untuk para pendengar semua, nikmati kelebihan-kelebihan yang PL tawarkan melalui PLN Mobile. Dan di situ akan terus bergerak, kami berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Bahkan PLN Mobile juga sudah kerjasama, di situ ada fitur namanya marketplace. Marketplace. Jadi kan PLN itu berusaha meningkatkan ekonomi UMKM ya. Nah, barang-barang UMKM juga kami juga jual lewat PLN Mobile untuk meningkatkan ekonomi masing-masing daerah seperti itu. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi mau barang-barang, misalnya Kang mau beli produk Merauke juga ada di situ. Jadi di situ juga sudah ada. Terus apapun keluhannya, PLN Mobile solusinya. Apapun kebutuhan dari masing-masing pelanggan, mau tambah daya, pasang baru, cek tagihan, keluhan, terus bahkan SPKLU posisinya di mana, insentif tarif, itu semuanya ada di New PLN Mobile. Jadi satu aplikasi yang bisa memberikan semua informasi selama 7x24 jam. Waduh, one stop information ya, ada di PLN itu. Mobile ya. Kalau dari Kang Sony silakan Kang. Kalau dari saya sih mengingatkan untuk selalu waspada. Apalagi terkait dengan musim hujan ya. Ya betul. Masyarakat ini selalu waspada dalam menggunakan peralatan listrik tersebut. Mungkin tadi seperti yang di awal sudah disampaikan ya. Hindari hal-hal yang memang sangat mengindikasikan bahaya terhadap jaringan kelistrikan, terutama pada saat musim hujan. Dan apabila ada satu dan lain hal yang terkait dengan masalah kelistrikan yang indikasi membahayakan, mohon segera hubungi call center. Yes. Jadi muncul bahasa barudak ayeuna mah tong sotoy nya. Jangan sotoy ya. Tong nyanyahoanan gitu nya, bilihna teu apal gitu. Langkung sae hubungi anu terang, hubungi nu apal. Supados ka urangna salamet sadayana. Amin. Itu aja mungkin ya. Jadi sesuai porsinya, porsi kita jangan sok tahu kita bukan ahli listrik, serahkan sama ahlinya ya. Porsi kita cuma pengawasan, juga porsi kita pelanggan ya Kang ya, ngasih tahu dan segala macam ya. Dan juga ingat kalau misalnya ngeluh juga dengan adab yang baik gitu. Pokoknya tadi sudah disampaikan oleh Kang Adit sama Kang Sony bahwa PLN selalu berusaha untuk lebih dekat ke pelanggan. Nah, mudah-mudahan di 2022 yang tinggal menghitung hitungan sebulan juga kurang ya Kang ya. Mudah-mudahan ada semakin baik kinerjanya, dan yang penting sehat-sehat semuanya kita. Amin. Terima kasih banyak sudah main-main ke studio Kang Adit juga Kang Sony. Siap. Salam buat teman-teman lain di PLN UID Jabar. Mudah-mudahan ada acara lagi, kita bisa ketemu lagi. Siap ya, Kang Ian, terima kasih siap, banyak undangannya ini. Terima kasih juga buat pendengar yang sudah dengerin kita nih. Mudah-mudahan selama 1 jam tadi informasinya dapet ya, terus juga jadi ada pandangan baru bahwa oh iya benar. Dan ingat, coba pikir-pikir lagi buat pakai kompor induksi ya. Terus juga jangan lupa download PLN Mobile, sudah ada di Google Play dan Play Store. Download di sana, one stop information, tagihan, nambah daya, keluhan segala macam sudah ada di sana ya. Ian Kalanya pamit dulu. Sekali lagi terima kasih Kang Sony Rusnandi, juga Kang Aditya Darmawan, juga teman-teman lain di PLN UID Jabar. Ciao dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.